Review 4 Agustus 2022 jam 1 siang, kita lanjut dengan gold, pound sterling dan juga crude oil. Oke, terlebih dulu kita akan membahas terkait dengan pound sterling karena hari ini adalah hari di mana pengumuman suku bunga BOE akan dilakukan. Oke, teringat dengan potensi pola skenario dari buy on rumor, sell on fact. Kemarin kita sudah sempat sebutkan bahwa semuanya harus menunggu kaitannya dengan penutupan candle. Apa yang terjadi? Ternyata candlestick berhasil ditutup dengan spinning tops, yang berarti adalah indecision candle atau wait and see, alias menunggu sambil melihat. Nah, apa yang harus dilihat adalah kaitannya dengan kebijakan BOE nanti. Oke, kalau Anda perhatikan, sebetulnya dia memang sempat mengalami penurunan di bawah garis ataupun di bawah trendline, tapi berhasil ditutup di atasnya. Ya, trendline sendiri berada di 1.2130, sementara dia ditutup di 1.2140-an. Oke, lalu kemudian yang terpenting lagi adalah karena dia spinning tops, maka kenaikan ataupun penurunan di hari ini akan sangat bergantung ataupun berpengaruh kepada tren berikutnya. Artinya, kalau memang ternyata candlestick ataupun harga hari ini berhasil ditutup di bawah low atau bahkan di bawah close kemarin, maka confirm hari berikutnya akan terjadi penurunan lebih lanjut dan Anda bisa langsung melakukan sell. Tapi kalau ternyata ditutup bullish dan bahkan ditutup di atas high dari pola kemarin atau dari candle kemarin, maka kemungkinan potensi kenaikanlah yang akan terjadi berikutnya. Nah, dengan demikian, semua akan bergantung pada level yang ada di candlestick kemarin. Oke, area high kemarin ada di 1.2206 dan area low ada di 1.2098. Namun secara keseluruhan kita akan bergantung kepada support 1.2060 lalu kemudian dengan area resistance 1.2354. Mana yang akan lebih dulu ditembus atau bahkan disentuh. Nah, di grafik H4-nya kecenderungan tersebut ditunjukkan bahwa kemarin meskipun dia sempat mengalami penurunan, ternyata dia enggan untuk tembus di bawah trendline coklat ini. Yang berarti pula yang terjadi di area ini candlestick menunjukkan adalah false breakout. Ya, low di 1.2098 meskipun tercetak tapi tidak mengakibatkan penembusan. Oleh karenanya area 61.8%, 2150 dan juga 50% di 1.2177 tetap akan menjadi area yang cukup ideal. Bahkan pagi ini kami sudah memberikan rekomendasi untuk melakukan buy. Arealnya kurang lebih di kisaran 1.2130, 1.2150 dengan harapan dia akan mulai kenaikan sampai 1.2200 ataupun 1.2250. Nah, nantinya stop loss kita asumsikan di 1.2070 saja. Nah, perhatikan areal ini. Saya sempat memberikan kode kalau memang ternyata harapan saya adalah mengalami kenaikan terlebih dulu, kaitannya beberapa jam sebelum pengumuman suku bunga. Itu berarti buy on rumor terlebih dulu, lalu kemudian B ataupun C itu terkait dengan sell on fact. Apakah nantinya dia akan terjadi rejection di area resisten, entah itu di 1.2270 ataupun 1.2290, maka tergantung dari hasil pengumuman BOE. Kalau memang ternyata suku bunga dinaikkan di atas 50 basis point ataupun 50 basis point, maka kemungkinan C bisa mengalami kenaikan terlebih dulu, alias dia akan lanjutkan kenaikan, tembus resisten. Tapi kalau misalkan hanya naik 25 basis point, maka kemungkinan rejection akan langsung terjadi. Nah, tapi mengingat dengan apa yang terjadi dengan forecast-nya, karena ternyata forecast sekarang ada di 50 basis point, maka kemungkinan potensinya kita akan lihat dari potensi support ini. Yang terpenting adalah saat dia tembus area 1.2117, jangan lebih dulu untuk melakukan sell, melainkan kita harus tunggu memastikan 1.2060 ini ditembus apa tidak. Nah, kaitannya dengan 3 skenario tadi yang sudah sempat disebutkan di bagian fundamental. Pertama, kalau memang ternyata kenaikan tersebut di atas 50 basis point atau di atas ekspektasi alias 75 basis point, berarti kita akan melihat kenaikan lanjut bahkan menerobos 1.2290 untuk mencapai 1.2350-an atau bahkan 1.2400. Tapi kalau ternyata kenaikan hanya berada di 25 basis point, yang berarti skenario kedua adalah di bawah ekspektasi, maka market akan kecewa, dia akan langsung turun, Anda bisa langsung follow sell directly. Artinya kalau Anda tidak berkesempatan untuk melakukan transaksi sebelum pengumuman BOE, maka beraksilah setelah pengumuman tersebut. Nah, yang terakhir, skenario ketiga adalah kalau memang ternyata kenaikan 50 basis point sesuai ekspektasi. Harapannya adalah berarti mengalami spike lebih dulu, tapi spike tersebut mungkin akan tertahan di kisaran 1.2230 ataupun 1.2290. Yang dengan demikian, skenario-nya begitu dia spike, nantinya diharapkan langsung rejection turun.
Dan artinya buy on normal sell on fact berlaku untuk skenario 2 ataupun skenario 3. Nah, di sisi lain untuk emas sendiri, kita sempat melihat potensi penurunan sesuai dengan ekspektasi, tapi juga tertahan tidak terlalu jauh. Ya, 17.54 terjadi di malam hari setelah rilis data ekonomi Amerika. Walaupun demikian, penurunan berlangsung singkat, 17.54, kemudian dia rebound dan bahkan ditutup di 17.65. Perhatikan candlestick yang ada. Candlestick ini berbentuk spinning top juga dengan warna putih, tapi kita tidak akan menghiraukan warna putih ataupun warna hitamnya. Yang kita perlukan adalah penutupan candlestick untuk hari ini. Mirip dengan apa yang terjadi di pound sterling tadi. Kalau memang ternyata dia ditutup bullish lalu kemudian di atas area high kemarin atau bahkan di atas close kemarin, maka kemungkinan potensinya dia akan lanjutkan kenaikan di hari Jumat, termasuk salah satunya adalah jika ternyata data non-farm payroll yang sudah diantisipasi. Yang kedua, kalau memang ternyata ditutup bearish atau lebih rendah dari low kemarin, maka kemungkinan posisinya akan terjadi penurunan dan kemungkinan kita akan melihat 1.1734 dalam waktu yang cepat. Tapi kalau bullish, maka kemungkinan 1780, 1787 bisa kembali tes, bahkan bisa saja ditembus. Tapi untuk hari ini kami masih meragukan untuk kenaikan 1790-an. Kita masih menunggu data NFP besok sehingga kemungkinan investor diperkirakan akan membatasi transaksinya. So, ekspektasinya adalah range bergerak di kisaran 1755 sampai kurang lebih di area 1785. Nah, untuk grafik keempatnya, Anda bisa lihat di sini, kemarin kita sudah mengharapkan akan terjadi penurunan maksimum 1740, kita bisa langsung order buy, tapi ternyata kembali ngegantung ataupun tertahan di antara 50% dan juga 38.2%. Itu berarti kalau Anda simak lebih detail, ini adalah area yang bisa disebut sebagai double bottom. Sayangnya sampai saat ini area neckline di area 1772, high yang kemarin, itu belum ditembus. Meskipun angka high sudah tertera di 1774.30. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Oke, dengan demikian ini menunjukkan kekuatan yang cukup proporsional untuk uptrend karena 38.2% ataupun 50% tidak ditembus. Beda ceritanya kalau memang ternyata dia sempat turun sampai 61.8%. Oke, skenario pertama masih tetap good demand atau strong demand potentially akan terjadi di area 61.8% atau di kisaran 1734 sampai 1740. Kalaupun misalkan terjadi penurunan sampai area tersebut, saya lebih mempertimbangkan untuk menjadikan area buy berikutnya ataupun averaging in case Anda melakukan medium term. Tapi untuk yang short term, Anda sebaiknya tunggu sampai kepastian tersebut terjadi kalau memang ternyata meragukan untuk melakukan pembelian di area 60-an. Nah, kalau kita lihat dari H1, jauh lebih kelihatan bahwa ini adalah membentuk double bottom. Itulah sebabnya adalah 50% ataupun high kemarin 1772 itulah yang akan menjadi neckline penentunya. Artinya kita membutuhkan penembusan di area tersebut untuk mencapai 1775, 1780 atau bahkan 1787. Oke, kita ukur saja kalau memang ini ternyata double bottom, kira-kira dengan neckline di kisaran 50% atau area FR 50%, maka yang berpotensi menjadi target utama dari double bottom tersebut adalah kurang lebih setinggi bottomnya. Oke, saya asumsikan ini yang terjadi. Kalau ternyata dia tembus, maka target akan berpotensi ke area 1789. Tidak terlalu jauh dari high 2 hari yang lalu. Artinya, Anda berkesempatan untuk follow buy kalau memang dia sudah confirm tembus di atas 1772.50. Nah, untuk sampai saat ini, meskipun high-nya sudah tercipta di 1774, kami tidak melihat tersebut sebagai breakout, melainkan masih false breakout. Jadi masih cukup banyak waktu apakah dia berhasil tembus apa tidak. Setidaknya butuh 2 candle berikutnya yang harus ada di atas 1772. Nah, dengan demikian skenario yang sempat kami share pagi tadi, buy on dip 63 ataupun 1765 dengan target maksimum 1777 bisa tetap dilakukan atau diincar dengan stop loss 1757.00, dan untuk short term kalau memang ternyata dia tembus 1754 Anda boleh follow sell dengan asumsi tadi di area 1740-an Anda siap-siap untuk switch kembali menjadi area buy. Nah, kalau misalkan ternyata dia berhasil tembus neckline 1772, maka Anda boleh follow buy directly dengan potensi target 1789 tadi, tapi yang terdekat adalah di kisaran 1777 ataupun 1780. Sesuai dengan apa yang sempat kami berikan catatannya di grafik pagi tadi. Nah, untuk terakhir adalah outlook dari crude oil yang ternyata turun sampai level 90.
Oke, kemarin sudah kami sampaikan, kalau memang ternyata turun di bawah 90,55, artinya di areal atau di bawah low historical, maka potensinya Anda bisa switch strategi menjadi sell, tapi dengan catatan, kalaupun misalkan Anda mempertimbangkan untuk tetap melakukan buy, apalagi dengan data ataupun fakta yang terjadi OPEC, lalu kemudian terkait dengan ketegangan geopolitik, maka potensinya Anda bisa mengincar areal ini sebagai area buy. Dengan asumsi, ini belum tentu ditembus langsung, sehingga stop loss akan ditempatkan di bawah 90,00. Nah, kemudian untuk target yang terdekat adalah pantulan diharapkan terjadi sampai level 93. Bagaimana kalau misalkan kita perhatikan dari grafik daily-nya? Nah, di daily-nya sendiri 90,55 akan lanjut dengan penurunan di level 88 ataupun 85. Inilah sebabnya yang saya sebutkan kemarin. Kalau ternyata memang tembus, ya sudah, biarkan saja, tunggu sampai level berikutnya 85 atau 88 muncul. Ini adalah zona yang diperkirakan sebagai zona strong demand. Tapi untuk jangka pendek, saya tetap akan memberikan suggestion untuk melakukan buy on dip. Kurang lebih 90,50, 90,70, dan arealnya sudah tercipta karena low sempat di 90,40 dan sempat naik ke 91,40 meskipun belum mencapai TP pertama kami ya. Dan running price masih tetap berada di alur ataupun di area buy kami. Oleh karenanya skenario ini masih tetap bertahankan dengan stop loss 89,50 dan pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya sebutkan, dan kita berharap mencapai areal maksimum 92,70 atau bahkan ke areal 94. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.